Andai jatuh cinta semudah itu, mungkin aku sudah menikahi seorang wanita dan memiliki anak. Kau hanya harus mulai membuka hatimu, jangan fokus pada orang yang tidak menghargai cintamu. Lihat bagaimana sekarang diriku. Kau pasti tahu seperti apa kisah cintaku di masa lalu. Tapi aku bersyukur dari kejadian itu aku menemukan wanita cengeng seperti dirinya. Bara menepuk pelan puncak kepala istrinya, membuat Naya yang sibuk makan menjadi terhenti. Tapi hanya sekedar terhenti sejenak, karena setelah itu Naya melanjutkan makannya. Naya sudah tahu seperti apa cinta sang suami padanya, jadi tidak perlu memasang wajah malu. Biarkan aku memikirkannya. Mungkin apa yang dikatakan Bara benar. Dia harus mencoba membuka hatinya pada wanita lain, lagi pula menunggu Agatha untuk menerimanya sepertinya hal mustahil. Itu hakmu. Aku hanya sekedar memberi saran sebagai seorang sahabat. Terima kasih. Setelah itu keduanya melanjutkan makan siang dengan damai. Naya juga tidak berusaha ikut campur dalam percakapan antara Bara dan Dino, lagi pula hal tersebut bukan urusannya. Selesai makan siang, ketiganya memutuskan pulang. Sebenarnya Bara tidak bisa benar-benar pulang, setelah memastikan Naya masuk ke dalam rumah ia pergi ke perusahaan kembali. Saat Naya masuk, rumah tampak sepi. Akhir-akhir ini kakek, paman dan bibinya sering keluar. Sedangkan kedua sepupunya tengah sibuk dengan kuliah mereka. Bi, apakah kakek, paman dan bibi keluar lagi? Sejujurnya Naya penasaran kemana perginya ketiga orang tersebut. Jika sekali atau dua kali, mungkin bisa dimaklumi, tapi sudah hampir 1 minggu ketiga orang tersebut pergi bersamaan dan akan pulang larut malam. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Belum lagi ayah Ibrannya. Jika biasanya pria paruh baya tersebut akan mampir dan mengajaknya berbicara banyak hal. Maka sekarang pria itu sudah jarang muncul, hanya menyapa melalui pesan singkat. Ya, Nona. Apa Anda sudah makan siang? Bersama siapa Anda pulang tadi? Pak Rudi tidak menemukan Anda di kampus. Sudah, Bi. Naya pulang bersama Kak Bara. Pelayan tersebut mengangguk paham, toh Bara suami Naya. Jadi tidak perlu bertanya lebih lanjut. Masuk ke dalam kamar, Naya memutuskan membaringkan diri. Tubuhnya cukup lelah, dan suasana hatinya juga tidak baik. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sebuah firasat yang menghantui Naya. Waktu berjalan cepat. Saat malam. Seorang pelayan mengetuk pintu dan mengatakan makan malam, namun karena belum mandi akibat ketiduran Naya berpesan agar tidak menunggunya makan malam bersama dan akan turun setelah selesai mandi. Selesai membersihkan diri, secara tidak sengaja Naya melihat koper milik Bara. Dan ia baru ingat bahwa mulai malam ini sang suami akan tinggal di rumah kakeknya bersama dirinya. Dia seperti manusia nomaden. Berpindah-pindah. Terkadang Naya bingung dengan pola pikir suaminya. Jika memang ingin tinggal bersama, mengapa dia tidak membawanya ke rumah saja? Meskipun ada unsur pemaksaan, tapi itu haknya sebagai seorang suami. Ini sudah malam, tapi kenapa dia masih belum kembali? Tidak biasanya Bara pulang larut malam. Itu pendapat Naya setelan mereka berpisah sementara. Karena masih ada rasa gengsi dan permasalah mereka juga belum sepenuhnya selesai lantaran tidak ada yang berniat memberitahu dan bertanya. Naya tidak ada niat mencari tahu alasan lamanya sang suami pulang. Makan malam hanya dilayani oleh seorang pelayan. Dan dari yang Naya dengar, kakeknya tidak pulang malam ini. Hanya ada paman dan bibi karena kedua sepupunya tengah sibuk di tempat masing-masing. Selesai makan malam, Naya duduk di sisi ranjang sejenak.
Ia menatap televisi yang sedang menyala, tapi tidak benar-benar memperhatikan filmnya. Firasatnya semakin tidak enak, seolah-olah besok akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Tidak hanya firasat, tiba-tiba saja tangan Naya tertusuk jarum yang entah mengapa bisa ada di dekatnya. Darah mengalir, meskipun tidak sampai pada tahap luka yang terlihat jelas, tapi tetap saja itu Naya merasa sakit. Belum sembuh dari rasa sakitnya, kini tangan Naya menjatuhkan cermin kecil yang ada di meja dekat kotak P3-nya. Kaca itu pecah lalu sekali lagi jarinya terluka, kali ini lukanya terlihat seperti sebuah goresan. Mengapa aku bisa sial malam ini? Ada rasa kesal pada kelalaian tangannya. Setelah selesai membuang serpihan kaca, ia mulai mengobati luka kecilnya. Membungkus dengan handiples bermotif kartun, terlihat kekanak-kanakan tapi Naya suka. Dia bahkan memiliki sebuah hobi yaitu mengoleksi handiples motif kartun. Hal tersebut bermula saat ia mulai terkena penyakit self-injury. Ketika merawat tangan sudah selesai, Naya memutuskan kembali menonton televisi. Sebenarnya niat tidak tidur langsung karena ingin menunggu Bara kembali, namun berulang kali Naya menipisnya. Hanya saja keputusannya tetap terjaga gagal setelah jam 10 malam matanya tiba-tiba mulai tidak bisa dikendalikan dan akhirnya ia menyerah tanpa mematikan televisi. Naya tertidur pulas. Tepat pada pukul 10.15 malam, kamar terbuka dengan pelan. Untungnya Naya tidak mengunci kamar sehingga Bara dengan mudah masuk. Wajahnya terlihat sangat lelah. Cabang perusahaan yang sebentar lagi berdiri membutuhkan banyak perhatiannya sehingga ia harus bekerja lembur. Ketika melihat posisi sang istri, senyum Bara mengembang. Ia dapat membayangkan jika istrinya sedang menunggunya pulang tapi secara tidak sengaja tertidur, bahkan televisi belum mati. Puas melihat hal tersebut, Bara memutuskan mandi agar bisa tidur dengan memeluk istrinya yang sudah lama ia dambakan. Selesai mandi, seperti yang diperkirakan. Tanpa bertanya pada sang pemilik ranjang, Bara mematikan televisi dan mulai naik ke atas ranjang agar bisa memperbaiki posisi tidur Naya. Sayang tindakannya gagal ketika mata sang istri terbuka, ada sedikit rasa terkejut namun Naya tidak berniat mendorong Bara turun. Kakak sudah kembali, suara ngantuk Naya membuat Bara gemas. Sambil membantu Naya berbaring dengan nyaman, tiba-tiba saja mata Bara melihat handiples di jari istrinya. Ada apa dengan jarimu? Bara menjadi cemas, dan mulai mencari apakah ada luka lain. Bagaimanapun istrinya memiliki penyakit self-injury. Penyakit yang melukai diri sendiri ketika merasa sangat emosional, Bara bahkan menuduh Agatha sebagai dalangnya. Hanya tidak sengaja terluka. Peluk, ucap Naya manja sambil merentangkan tangannya. Sepertinya Naya masih setengah sadar sehingga berani mengatakan hal seperti itu. Dengan senang hati, tanpa diminta dua kali Bara langsung memeluk tubuh harum istrinya. Dan keduanya tidur pulas untuk kedua kalinya setelah berpisah sementara. Karena setelah bab ini bakal ada adegan sedihnya maka autor memutuskan up hari Kamis dengan jumlah bab yang lebih. Jadi mohon bersabar dan maaf cuman bisa up satu bab akibat baru mendapatkan inspirasi.